Sulastri, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Departemen Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi. Sebagai dosen FK Universitas Airlangga, saya mendapat tugas mengajar beberapa mata kuliah. Antara lain, saya tergabung dalam tim teaching mata kuliah Neuropsikiatri dan Rehabilitasi dengan bobot 3 SKS untuk mahasiswa S1 Kedokteran semester 6. Setelah mengikuti pembelajaran neuropsikiatri dan rehabilitasi, mahasiswa diharapkan mampu memutuskan tata laksana kasus-kasus simulasi pada bidang neurologi, psikiatri, dan rehabilitasi sesuai dengan SKDI tahun 2012. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis konsep teori, penggunaan data secara rasional melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosis, tata laksana, dan prognosis penyakit berdasarkan etiologi, patogenesis, dan patofisiologi. Pada kesempatan ini, saya memberikan topik materi rehabilitasi kardiorespirasi yang membahas tentang dekondisi akibat penyakit kardiorespirasi, indikasi pasien yang memerlukan rehabilitasi kardiorespirasi, goal yang diharapkan, serta komponen rehabilitasinya. Selain itu, juga dijelaskan mengenai asesmen fungsional ICF atau International Classification of Functioning untuk beberapa penyakit yang memang akan sering ditemui, contohnya penyakit hipertensi, penyakit tuberkulosis paru, dan asma bronkial. Diketahui bahwa pada pasien dengan penyakit tersebut dapat mengalami gangguan fungsi, contohnya kelelahan, sesak nafas, batuk, retensi sputum, yang semuanya itu akan mengganggu uptake oksigen ke dalam tubuh dan akhirnya mengganggu kemampuan aktivitas pasien. Sehingga perlu diberikan tata laksana rehabilitasi antara lain latihan pernafasan, latihan aerobik, serta program lain yang disesuaikan dengan kondisi pasien. Metode pembelajaran yang dilaksanakan yaitu berupa kuliah tatap muka offline, dan selama kuliah akan ada diskusi dan tanya jawab mengenai materi yang disampaikan dan kasus-kasus yang akan sering ditemui. Pada akhir perkuliahan juga diberikan kuis untuk membantu mahasiswa merecall materi perkuliahan. Inovasi yang saya lakukan dalam perkuliahan ini yaitu saya memberikan suatu video mengenai breathing exercise dan dipraktekkan secara bersama-sama oleh mahasiswa dan akan dilakukan feedback mengenai teknik yang dilakukan. Selain itu, akan ada perwakilan mahasiswa yang maju ke depan untuk mempraktekkan exercise yang sudah dipelajari bersama. Adapun asesmen mahasiswa dibuat berdasarkan soft skill, yaitu berupa keaktifan di kelas sebanyak 25%, kemudian tugas sebanyak 50%, serta ujian semester 25%. Mahasiswa juga dihimbau untuk membaca buku referensi serta jurnal artikel terkini untuk menambah wawasan mengenai mata kuliah ini. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Hari ini saya akan membawakan materi tentang kardiorespirasi rehabilitasi ya. Jadi harapannya nanti adik-adik setelah materi ini akan mengetahui ya penyakit-penyakit apa saja yang terkait dengan penyakit kardio, penyakit respirasi yang memerlukan rehabilitasi. Oke. Salah satunya nanti antara lain yang akan kita bahas yaitu yang tentang hipertensi, kemudian TB paru dan asma, karena itu nanti adalah kasus-kasus yang akan sering kalian temui di TED. Jadi ini adalah contoh-contoh kasus ya, contoh-contoh kasus yang bisa diberikan rehabilitasi kardiorespirasi, antara lain yaitu penyakit jantung, contohnya angina pectoris tapi yang stabil, lalu penyakit infark miokard, kemudian gagal jantung kronis, kemudian pasien post PCI atau percutaneous coronary intervention ya, misalnya pasien habis pasang ring. Kemudian pasien dengan penyakit arteri perifer, penyakit chronic vein insufficiency, lalu pasien pasca bypass ya, pasien
penyakit jantung koroner, misalnya ya triple vessel disease yang perlu coronary artery bypass grafting, kemudian penyakit jantung katup, penyakit jantung kongenital, dan hipertensi. Selain itu juga ada penyakit metabolik lain yang memerlukan rehabilitasi yang akan mendapatkan manfaat dari tata laksana rehab, antara lain penyakit diabetes mellitus dan penyakit gagal ginjal. Berikut adalah contoh-contoh penyakit pada sistem respirasi yang dapat mendapatkan manfaat dari rehab, yaitu contohnya adalah penyakit paru, ada yang obstruktif, ada yang restriktif. Kalau obstruktif contohnya adalah penyakit COPD, kalau penyakit asma, bronkiektasis, dan sistem fibrosis. Sedangkan penyakit yang restriktif itu artinya paru-paru akan kesulitan untuk mengembang. Nah, itu bisa disebabkan antara lain karena penyakit interstitial lung disease, kemudian penyakit sarkoidosis, skoliosis, ya kan. Pasien dengan skoliosis itu dia akan mengalami gangguan struktur pada toraks, jadi akan mengganggu pengembangan dari rongga dada. Selain itu juga penyakit seperti muscular dystrophy, tetraplegia, GBS, maupun infeksi paru, contohnya tuberkulosis. Begitu juga dengan pasien-pasien di ICU dengan gagal nafas, itu juga membutuhkan rehabilitasi respirasi. Nah, ini adalah salah satu contoh gejala yang diakibatkan oleh penyakit kardiak yang akan menyebabkan deconditioning. Jadi kondisi dari pasien akan mengalami penurunan. Contohnya adalah gejala yang ditimbulkan dapat berupa hipotensi postural, lalu deep vein thrombosis, kemudian tromboemboli, dan kondisi deconditioning baik itu dia pada saat istirahat maupun saat melakukan aktivitas. Mungkin ada yang tahu contoh-contoh gejala yang dialami pasien dengan penyakit jantung misalnya yang menyebabkan pasien itu terganggu gitu aktivitasnya. Gejalanya seperti apa? Nyeri dada dok, saya istirahat, kemudian dada berdebar atau keringat dingin. Ya, jadi memang ada banyak sekali gejala-gejala yang menyebabkan pasien itu takut untuk melakukan aktivitas ya, dan itu semua akan menyebabkan kondisi pasien menurun sehingga menyebabkan gangguan fungsional. Nah, sehingga apa langkah pencegahan dan tata laksana ya? Tentu saja kalau dengan pasien tersebut jadi mengurangi aktivitasnya, maka kita akan memberikan tata laksana berupa early mobilization. Jadi kita harus mengencourage pasien untuk melakukan aktivitas sejak dini ya, walaupun dia mungkin pasca intervensi, pasca operasi, ya kita tetap harus melakukan yang dinamakan early mobilization supaya komplikasi yang terkait komplikasi imobilisasi lama itu tidak terjadi. Sudah dapat ya kuliahnya tentang komplikasi imobilisasi lama? Nah, selain itu untuk mencegah terjadi DVT bisa diberikan stocking ya, compression stocking. Kemudian bisa juga diberikan lower limb elevation atau ankle pumping exercise ya, semua untuk memperlancar sirkulasi dari anggota gerak. Kemudian apabila pasien sudah stabil, bisa diberikan latihan endurance ya sesuai dengan toleransi pasien. Nah, berikut adalah gejala-gejala pada pasien dengan penyakit paru ya, penyakit respirasi. Nah, jadi karena ada restriksi mekanik pada sistem respirasi ya, pada penyakit paru yang gangguan restriktif, itu tentu pasien akan kesulitan untuk uptake oksigen, sehingga kemampuan untuk melakukan aktivitas itu juga akan menurun. Ya, kemudian juga bisa disertai batuk, kemudian retensi sputum ya, jadi dahaknya itu susah dikeluarkan. Kemudian atelektasis ya. Ada yang tahu atelektasis itu seperti apa? Kolaps. Mereduksi kejadian morbiditas dan mortalitas. Sekarang kita masuk ke penyakitnya ya. Yang pertama yaitu tentang asma bronkial. Jadi kita ketahui bahwa asma merupakan penyakit yang terutama ditandai dengan kondisi serangan sesak dan bising. Jadi semua derajat keparahannya bervariasi tiap orang, dan disebabkan karena adanya inflamasi ya. Inflamasi
di jalan nafas. Ini adalah komponen ICF. Jadi dalam rehabilitasi medik kita di sini menggunakan assessment fungsional menggunakan ICF, yaitu International Classification of Functioning. Nah, di sini ICF ini terdiri dari body structure and function, activity limitation, participation, serta environmental factor dan personal factor. Nah, kalau pada bronchial asma, body structure-nya tentu yang terganggu adalah saluran nafas ya, jalan nafas, yaitu terjadi bronchial constriction, kemudian terjadi emfisema, kemudian terdapat sesak ya, dispnu, kemudian retensi sputum, maupun spasme dari otot-otot nafas sekunder. Contohnya apa otot nafas sekunder? Sternocleidomastoid ya. Dan gampang dilihat ya kalau misalnya ada spasme otot nafas sekunder. Kemudian bisa terjadi limitasi dari aktivitas ya, pasien jadi akan terganggu ya, karena dia sesak, karena dia sering batuk, sehingga basic LDL-nya bisa mengalami gangguan ya. Contohnya mungkin makan dia baru beberapa suap sudah sesak gitu, sehingga makannya terganggu. Kemudian juga begitu juga dengan LDL yang lainnya. Nah, karena seringnya dia sesak, bisa jadi dia akan mengalami kecemasan ya, ansietas, dan bahkan bisa mengalami depresi. Nah, karena kondisi itu semua, pasien juga akhirnya dapat jatuh ke gangguan partisipasi. Jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas sosial ya, seperti mungkin kalau ibu-ibu yang mungkin dia nggak bisa pengajian, nggak bisa arisan ya, karena dia terganggu dengan sesaknya itu. Pada asma seringkali memang disebabkan oleh alergi, jadi kita harus mengakses apakah memang lingkungannya itu banyak polusi ya, jadi kita harus berusaha juga menggali kira-kira faktor yang dapat menyebabkan exacerbasi itu apa. Nah, jadi ini adalah prinsip-prinsip rehabilitasi pada asma bronkial, yaitu mengurangi sesak nafasnya ya, mengurangi sesak nafas, kemudian dengan pemberian dari Thomas Jataru yang biasanya akan memberikan medikamentosa. Nah, kalau dari kita nanti kita bisa memberikan latihan relaksasi. Jadi kalau tadi kan dari ICF kan bisa kelihatan dia bisa ini ya, cemas ya. Nah, dengan kita melakukan latihan relaksasi bisa mengurangi kecemasan. Kemudian kita juga bisa memberikan breathing control dengan melakukan latihan pernafasan diafragma maupun positive breathing. Kira-kira kenapa kok pernafasan diafragma bisa membantu mengurangi sesak? Meningkatkan volume paru-paru secara optimal sehingga menggunakan dengan baik, sehingga udara dapat masuk ke paru dan Ya, oke. Selain itu juga dengan kita bernafas menggunakan diafragma itu akan mengurangi kontraksi otot nafas sekunder ya. Jadi kalau kita nafas menggunakan otot nafas sekunder itu akan cepat capek ya, dan akhirnya makin sesak. Jadi kita berusaha mengedukasi pasien untuk nafas menggunakan diafragma. Walaupun biasanya kalau lagi sesak itu akan susah ya. Nah, kemudian kita juga bisa mencegah ini ya, pada asma itu sering terjadi exercise induced asma. Nah, ini bisa diatasi dengan melakukan istirahat yang cukup, kemudian pemanasan dan cooling down ya pada saat exercise, lalu dan yang tidak lupa adalah memberikan medikamentosa 15 menit sebelum exercise. Jadi jangan lupa pasien diedukasi untuk minum obatnya dulu sebelum melakukan exercise. Karena memang sebagian besar penderita asma itu justru takut melakukan olahraga karena takut ada serangan. Padahal sebenarnya bisa dicegah dengan cara ini ya, bisa dengan obat-obatan lalu wrapping up dan cooling down. Kemudian manajemen tensi mukus ini bisa dengan postural drainase, kemudian chest physical therapy ya, tadi bisa dengan perkusi dan latihan batuk. Harapannya adalah mencapai aktivitas yang normal dan edukasi untuk mencegah serangan asma berikutnya. Nah, ini adalah contoh-contoh posisi relaksasi ya. Jadi kalau misalnya ada pasien datang yang dengan kondisi sesak, itu kita bisa edukasi pasien untuk melakukan
posisi-posisi ini ya, misalnya ini adalah apa yang artinya duduk dengan leaning forward ya, leaning forward sitting. Nah kalau standing juga dia edukasi untuk agak ke depan ya. Ini semua merupakan posisi-posisi yang dapat membantu mengurangi sesak. Orang ini apa nih? Apa ini? Sandaran. Ya, kalau lagi berdiri ya udah cari tembok sandaran. Ya. Nah, kalau tidur bisa dengan posisi miring maupun terlentang ya, dengan diganjel di area rest. Nah ini adalah contoh push sleep breathing. Jadi push sleep breathing itu adalah tujuannya untuk mengontrol oksigenasi dan ventilasi dan mengurangi sesak nafas. Jadi kita ajarkan pasien untuk pada saat ekspirasi itu dengan seperti meniup ya. Nah, jadi ini tujuannya untuk meningkatkan positive pressure di dalam jalan nafas. Jadi harapannya jalan nafas tidak kolaps ya, tidak kolaps. Jadi ini adalah manual apa ya, PIP alami ya istilahnya, positive and expiration pressure yang alami dengan cara kita melakukan push sleep. Jadi tarik nafasnya seperti dasar tujuh, dihembuskannya lewat mulut ya gitu. Selama 4 detik. Ini semua akan menurunkan usaha nafas, kemudian dan akan menyebabkan relaksasi dari otot. Nah ini tadi ya yang terkait diaphragmatic breathing. Jadi ini akan mengontrol otot pernafasan tadi yang tadi sebelumnya kalau misalnya sesak itu otot nafas kemudian semuanya bekerja. Nah kemudian dengan diaphragmatic breathing kita akan mengurangi kerja dari otot nafas kemudian. Selain itu dia juga akan memperbaiki ya pola nafas yang normal itu pakai apa? Quiet breathing itu pakai diafragma ya kan. Dan ini juga akan mengurangi ansietas. Jadi sudah bisa melakukan ini. Jadi caranya tangan ditaruh di dada, satu di dada, satu di perut. Ya. Jadi pada saat inspirasi itu yang menggembung adalah bagian perut. Ya. Pada saat ekspirasi perutnya menghembus. Ini ada contoh video. Ya. Paling gampang ini kelihatan gini ya. Jadi kalau misalnya untuk feedback ya, misalnya kita mengajarkan ke pasien, kita bisa meminta pasien untuk meletakkan sesuatu di atas perutnya. Jadi pada saat ngajarin Bu, kalau untuk diaphragmatic breathing itu perutnya yang membung pada saat tarik nafas. Ya, jadi ini tadi bedanya sama yang nafas dada, ini nafas perut ya, pada saat inspirasi naik. Nah, kalau yang pernafasan dada ini enggak, karena kita menggunakan otot-otot dada, jadi yang daerah perut itu. Ini adalah edukasi atau prevensi untuk serangan asma ya. Jadi tentu kita harus edukasi pasien untuk melakukan gaya hidup yang sehat, kemudian mencegah aktivitas yang terlalu berlebihan ya. Kemudian menghindari alergen, ya, infeksi. Jadi kalau misalnya memungkinkan tuh pasien diminta untuk vaksinasi ya, untuk mencegah terjadinya infeksi berulang. Kemudian dengan exercise yang rutin, ya contohnya ada Senam Asma Indonesia itu harapannya bisa membantu mengurangi serangan asma. Selain itu juga pemberian obat-obatan sebelum exercise tadi ya untuk mencegah excessive bronchospasm, kemudian rutin mengkonsumsi obat-obatan sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter terkait. Jadi ada Senam Asma Indonesia itu untuk mencegah ya serangan asma, itu untuk melatih otot-otot respirasi, kemudian bisa dilakukan 3-5 kali per minggu. Namun ya jangan dilakukan pada saat eksagerasi.
ya, berarti karena saat exacerbasi. Kalau lagi exacerbasi tentu kita fokus untuk melakukan relaksasi, breathing control, ya seperti itu. Tapi kalau sudah stabil, kita pertahankan kondisi dengan melakukan senam asma Indonesia. Jadi isinya secara umum ya, terdiri dari warm up, kemudian stretching, kemudian latihan respirasi dan latihan energi. Dan harus kita precaution juga adanya exercise induced asthma. Berikutnya adalah pada penyakit TB paru ya. Kita ketahui bahwa di Indonesia itu masih banyak ya kasus TB paru yang kita temui walaupun sudah imunisasi sejak bayi ya, tapi ternyata masih banyak sekali kasus TB yang ada. Jadi masih menduduki peringkat ketiga ya kita setelah India dan Cina. Dan ini menjadi penyebab kematian yang nomor 3 ya untuk penyakit respirasi. Kita langsung masuk ke gangguan fungsi yang mungkin ditimbulkan pada pasien TB paru ya, pada body structure dan functionnya. Tentu saja dia menyebabkan gangguan pada volume parunya karena dia termasuk gangguan obstruksi atau restriksi tadi. Restriksi ya, TB paru termasuk restriksi. Jadi dia volume paru itu sangat terrestriksi, terhambat. Kemudian juga sama seperti yang asma tadi bisa terjadi infeksi lupus, kemudian dapat menyebabkan general weakness juga pada pasien. Aktivitas juga bisa terganggu untuk melakukan basic LDL karena sesaknya ya biasanya. Kemudian ada restriksi pada partisipasinya, pasien tidak dapat kembali ke aktivitas. Ini adalah manajemen rehabilitasi yang bisa diberikan, yaitu dengan pemberian medikamentosa, kemudian juga yang pasti adalah untuk membantu mengurangi gejala utamanya, yaitu mengurangi sesak nafas, kemudian membantu airway clearance dan meningkatkan physical fitness. Jadi kita bisa memberikan exercise berupa latihan pernafasan, kemudian juga latihan terkait latihan aerobik. Untuk tata laksana rehabnya bisa berupa latihan pernafasan, kemudian latihan. Nah, berikutnya pada kasus hipertensi, ini adalah suatu kondisi yang ternyata juga bisa menyebabkan gangguan fungsi. Dan juga jadi pada hipertensi itu kita dapat memberikan tata laksana rehab dengan exercise. Nah, ternyata exercise itu dia dapat menyebabkan relaksasi dari pembuluh darah. Selain itu juga akan terjadi dilatasi, kemudian penurunan tekanan darah, dan penurunan resting. Nah, ini adalah persetan latihan yang dapat kita berikan, yaitu berupa latihan aerobik. Jadi ini adalah FITT ya, FITT singkatannya frekuensi, intensity, time, dan type. Nah, untuk frekuensi 3-5 kali per minggu, kemudian intensitinya dengan yang paling mudah adalah dengan RPE, Immersive Exertion atau box skill. Kemudian jadi dengan skala antara 6-20 itu kita targetnya 11-13 ya untuk intensitas yang moderate. Dan waktunya adalah 30-60 menit dan bisa berupa misalnya berjalan, jogging ya, atau bersepeda atau berenang. Jadi intinya adalah latihan yang menggunakan kelompok otot yang besar ya. Contohnya otot paha, ya, otot anggota dekat bawah itu adalah kelompok otot yang besar. Jadi sebagai kesimpulan, ini adalah manfaat dari aktivitas fisik atau exercise yang secara reguler ya, ternyata bisa meningkatkan fungsi dari kardiovaskular dan respirasi, kemudian menurunkan faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskular, kemudian menurunkan morbiditas dan mortalitas, kemudian menurunkan ansietas, meningkatkan fungsi kognitif ya, hingga pada akhirnya adalah memperbaiki kualitas hidup. Ya oke. Mungkin itu saja materi dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Apa? Ya, silakan. Saya mau bertanya tadi untuk yang exercise induced asthma, untuk warming dan cooling-nya apakah pakai durasi atau lihat dari pasiennya? Jadi kalau untuk warming up sama cooling down itu sebenarnya pada umumnya sekitar 15
menit ya. Gitu. Jadi intinya tidak, kalau kita habis latihan itu nggak langsung berhenti. Jadi kita memberikan adaptasi pada sistem kardiorespirasinya dulu supaya dia bertahap menurunkan, nggak langsung berhenti. Kalau kita sebenarnya berapa dok kalau misalnya memulai misalnya kardio atau kondisi kayak misalnya selesainya tuh dengan selesai kapan dia boleh stop itu. Jadi kalau mulainya ya, kalau misalnya mulai tentu kita harus perhatikan kondisi pasien ya, ada indikasi kan kapan kita aman melakukan latihan, kan ada kontraindikasinya juga. Kayak misalnya kalau asma, kalau misalnya lagi exacerbasi tentu kita nggak lakukan program latihan yang ini ya seperti latihan aerobik dan sebagainya. Tetap kita berikan tata laksana rehab kalau misalnya exacerbasi tadi berupa latihan pernapasan ya, kemudian ada microsurvisi. Jadi sebenarnya tata laksana rehab itu luas ya, bukan hanya exacerbasi. Oke, jadi dari paparan materi tadi ya, kalau pada penyakit asma tadi gangguan fungsi yang mungkin terjadi apa? Mungkin ada yang masih ingat? Dari ICF tadi ada body function, body structure, activity limitation, gitu, participation, itu apa aja mungkin gangguan fungsinya pada pasien asma? Ada yang masih ingat? Silakan deh. body structure itu saluran nafas airway-nya, kemudian untuk body function ada cardiopulmonary function. Praktek diaphragmatic breathing. Oke, jadi di sini kita coba praktek ya untuk diaphragmatic breathing itu seperti apa. Masih ingat caranya tadi? Satu tangan di mana? Satu tangan di dada, satu tangan di perut. Kemudian pada saat inspirasi, coba bisa nggak? Inspirasi, please. Maksimal. Mungkin kembiskan dulu, kembiskan perutnya, panipol, sambil expirasi, kembiskan. Oke, baik, mungkin itu saja materi dari saya hari ini. Nanti akan ada UTS dan UAS ya, nanti bisa dipelajari lagi materinya. Nanti nilai akhirnya akan terkombinasi dari persentase kehadiran, kemudian juga hasil dari nilai akhirnya nanti ujian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.